Cinta, terkadang, tidak dimulai dengan getaran yang intens atau sumpah romantis. Bisa jadi itu hanya sekedar kesempatan melihat pertemuan singkat antara dua jiwa yang mencari tempat damai. Bagiku, cinta dimulai pada suatu sore yang lembut, di sebuah pertemuan keluarga, saat aku pertama kali melihat Jaya, pria yang tidak terlalu menonjol, tidak flamboyan, namun anehnya membuat hatiku terasa damai. Nama saya Saraswati. Terlahir dari keluarga biasa, ayah seorang pensiunan guru SD, ibu setiap pagi berjualan permen di pasar. Saya tumbuh dengan dikelilingi oleh aroma kue, suara pengumuman di pagi hari, dan pelajaran sederhana tentang bagaimana menjalani kehidupan yang baik dari orang tua saya. Hidup ini tidak berkelimpahan, tapi penuh cinta. Itu sebabnya saya tidak memiliki mimpi jauh tentang cinta. Aku hanya berharap bertemu seseorang yang cukup tulus untuk menghabiskan tahun-tahun bersamaku. Jaya muncul tepat pada saat itu. Dia adalah kerabat jauh sahabatku, diundang ke pesta kecil untuk merayakan ulang tahun kakeknya. Saat aku memasuki halaman rumah, masih membawa sekantong kue buatan ibuku, dia sedang memegang segelas air, berdiri di bawah pohon mangga tua. Sinar matahari yang menyinari membuat matanya berbinar, seolah tersenyum dengan sepenuh matanya. Bukan tipe pria yang membuat orang jatuh cinta pada pandangan pertama, namun ada sesuatu yang sangat solid pada dirinya. Seolah-olah hanya dengan berdiri di sampingnya, segala gejolak di hatiku menjadi tenang. Kami tidak banyak bicara hari itu, hanya beberapa pertanyaan sosial, sedikit senyuman ringan, tapi saya ingat dengan jelas perasaan hangat saat kami saling bertatapan. Sejak hari itu, kami mulai lebih banyak mengobrol di telepon, lalu bertemu untuk sesi minum kopi sederhana, tanpa bunga segar, tanpa hadiah. Dia pembaan pandai menggoda, dan tidak mengetahui hal-hal manis, tapi selalu ingat kalau aku lebih suka minum teh jahe daripada kopi. Dia tahu aku takut dengan angin sore, jadi dia selalu membawakan syal tipis untuk diberikan kepadaku. Saat Jaya melamar, ia hanya mengucapkan satu kalimat yang sangat tulus. Aku tidak berjanji akan membawamu ke tempat mewah, tapi aku berjanji tidak akan meninggalkanmu sendirian di jalan hidup. Jadi saya setuju, bukan karena janji itu terlalu romantis, tapi karena aku percaya pada matanya dan cara dia selalu mendengarkanku, bahkan hal terkecil sekalipun. Kami pindah untuk tinggal di sebuah rumah kecil di pinggir kota. Tidak luas, tidak mewah, tapi nyaman. Dindingnya dicat dengan warna krem muda yang saya pilih karena membuat ruangan terasa terang. Di depan rumah, saya menanam beberapa semak krisan putih dan beberapa tanaman bougainville. Setiap pagi, saya menyiraminya dan sedikit ucapan selamat siang ke setiap alp daun. Mungkin ada yang menganggap saya terlalu romantis, tapi saya yakin semuanya akan hidup jika kita memperlakukannya dengan cinta. Kehidupan pernikahan di awal ibarat lagu slow, tak perlu klimaks, cukup ritme yang pas. Setiap pagi, saya memasak sarapan sederhana, telur goreng, roti panggang, dan segelas susu kedelai. Jaya menyukai kopi hitam tanpa gula, dan saya selalu menambahkan sedikit bubuk kayu manis untuk penyedap rasa. Dia pergi bekerja, saya tinggal di rumah untuk memasak, bersih-bersih, merawat taman, dan terkadang menyulam sapu tangan atas pesanan kecil dari teman. Jaya bukan tipe orang yang mengungkapkan perasaannya dengan kata-kata, namun ia selalu meninggalkan jejak cinta melalui tindakannya. Seperti hari dia pulang larut malam dari kantor, tapi masih mampir ke toko roti kecil hanya untuk membeli kue tart stroberi kesukaanku. Atau di sore hari, dia memetik beberapa bunga liar di pinggir jalan, menaruhnya di gelas dan meletakkannya di samping dapur, tempat saya sering berdiri dan memasak. Cinta itu tanpa kebisingan, tanpa kembang api yang terang, tapi membuatku merasa aman, seperti saat pulang ke rumah setelah hari yang melelahkan. Dalam suasana malam, sambil cuaca mulai dingin, kami hanya berbaring diam. Dia meletakkan tangannya di bahuku, dan kami berdua mendengar suara kipas angin berputar. Tidak perlu berkata apa-apa, mengetahui orang itu ada saja sudah cukup. Saya pernah mendengar seseorang berkata bahwa dopamin, zat bahagia di otak manusia,
seringkali diaktifkan saat kita merasa dicintai dan dikenali. Dan menurut saya itu benar. Sebab hanya sekedar jabat tangan ringan, pertanyaan, apakah kamu lelah hari ini? Atau sekedar tatapan penuh perhatian dari orang yang kamu cintai, hati sudah cukup hangat untuk terus mengatasi kepenatan hidup sehari-hari. Bagiku, cinta bukanlah sesuatu yang membuat jantung berdebar sesaat. Ini masalah cemuasun yang membuat agak semangat kehidupan sebagai sesuatu yang tidak terlalu memberatkan, sebuah tempat di mana kita dapat melepas topeng kita setiap hari dan menjadi diri kita sendiri, pedesaan dan damai. Mengingat kembali perjalanan itu, saya tidak ingat dengan jelas setiap hari, tapi saya ingat dengan jelas perasaan bangun setiap pagi, melihat Jaya di samping saya, dan menyiapkan sarapan untuk orang yang saya cintai. Itulah awal dari kebahagiaan. Bukan hal yang besar, namun hal sederhana yang kita olah setiap hari dengan sepenuh hati. Dan kupikir, jika cinta tetap seperti ini selamanya, maka hidup akan cukup memuaskan. Namun hidup terkadang memiliki lika-liku yang tidak dapat diprediksi oleh siapapun. Tapi itu adalah cerita untuk bab lain. Ketika orang mengatakan pernikahan adalah penyatuan antara dua orang, saya pikir mereka melupakan satu hal. Pernikahan juga merupakan hubungan dengan seluruh keluarga di belakang orang tersebut. Dan terkadang itulah tantangan sebenarnya. Setelah menikah dengan Jaya, saya selalu berpikir selama saya cukup mencintai dan bersabar, semuanya akan berjalan lancar. Namun sejak hari pertama menjadi pengantin, saya merasakan tatapan mata ibu mertua saya, Bu Astuti, yang tidak nyaman. Ia adalah wanita dengan pembawaan mewah, selalu berpakaian rapi, berbicara tegas, dan tidak pernah membiarkan orang lain dengan mudah menebak perasaannya yang sebenarnya. Bahkan saat aku tersenyum, aku masih bisa merasakan tatapan tenang di balik senyuman itu. Saya ingat, pertama kali saya pergi ke rumah ibu mertua saya mencoba memilih pakaian yang paling sederhana dan masih layak. Tapi ketika dia menatapku dari ujung kepala sampai ujung kaki, dia hanya mengatakan satu kalimat, "Kalau pergi ke rumah orang dewasa, kamu harus berpakaian sedikit lebih cerah, biar nggak kelihatan kayak mau tidur." Aku tersenyum tipis, tidak membantah, hanya mengangguk sedikit, dan diam-diam mengingatnya. Hatiku hancur, tapi aku berkata pada diriku sendiri, dia adalah ibu mertuaku. Aku adalah menantu perempuan yang baru. Aku perlu waktu untuk akur. Hari-hari berikutnya, saya masih berusaha sebaik mungkin. Setiap ada kesempatan ke rumah nenek, saya selalu membawa sesuatu, kadang kue pisang yang diajarkan ibu saya cara membuatnya, kadang susu kedelai hangat untuk membantunya tidur. Saya membantu menata meja, mencuci piring, dan membersihkan rumah. Namun tampaknya upaya tersebut tidak pernah cukup. Masakanmu terlalu manis. Jaya nggak suka manis, kamu belum tahu. Kalimat itu yang dia ucapkan begitu dia mencicipi sup manis yang aku masak. Aku mengangguk, tersenyum tipis, lalu pulang ke rumah dan diam-diam mengingat setiap hobi kecil suamiku. Tapi sejak saat itu, aku mulai sadar. Aku merasa tegang setiap kali aku masuk ke rumah suamiku. Saya tidak menyalahkan ibu mertua saya. Saya mengerti, dia hanya menginginkan yang terbaik untuk putranya. Tapi yang membuatku lelah adalah perasaan bahwa aku harus selalu membuktikan nilaiku di matanya. Dan sepertinya tidak pernah berhasil. Jaya selalu berada di sisiku pada awalnya. Dia memegang tanganku erat-erat setiap kali aku sedih. Mengatakan bahwa aku melakukannya dengan sangat baik. Bahwa dia mencintaiku, dan bahwa aku tidak perlu mengubah apapun. Namun lambat laun, hal itu juga memudar. Dia tidak lagi memegang tanganku saat memasuki acara kumpul keluarga. Tidak lagi menatapku dengan penuh kasih sayang seperti dulu. Kadang-kadang, ketika saya mencoba menceritakan sesuatu saat makan, matanya masih terpaku pada telepon, mengangguk acuh tak acuh. Mes mulai merasa kosong. Ada kesenjangan yang semakin besar antara dua orang yang dulunya sangat saling mencintai. Saya tidak berani mengatakannya dengan lantang, saya takut saya akan terlalu sensitif atau berpikir sendiri.
Saya masih bangun pagi untuk memasak sarapan, masih menyetrika bajunya, dan masih menunggu dia pulang setiap sore. Namun hatiku tak lagi yakin seperti dulu. Lalu ada kalanya, ibu mertua pulang lebih awal, tanpa peringatan. Saya sedang menyapu halaman ketika bel pintu berbunyi. Yang membuka pintu adalah dia, dengan matanya mengamati t-shirt pudar yang kukenakan hingga semak-semak yang belum kurapikan. "Rumah kok sepi banget? Masih tidur ya?" Suara dinginnya terdengar. Saya tetap dengan sopan mengundangnya masuk, menuangkan teh dan menata kue. Tapi kata-katanya selalu terasa seperti jarum. "Minggu depan kalau ke rumah ibu, jangan pakai baju lusuh kayak kemarin ya. Malu dilihat keluarga besar." Saya mengangguk. Diam. Bukan karena aku setuju, tapi karena aku tahu jika aku mengatakan apa-apa lagi, aku akan menangis. Jaya tahu itu. Ia menyaksikan saat-saat ibunya berbicara kasar, namun belakangan ia hanya diam saja. Tidak perlu lagi membantah, tidak perlu lagi membela. Dan itu lebih menyakitkan saya daripada menyalahkan apapun. Aku bertanya-tanya, apakah cinta setelah menikah selalu seperti itu? Perlahan-lahan menjadi tenang, memudar, berubah menjadi kebiasaan tanpa emosi? Tapi kemudian saya berpikir, tidak semua orang seperti itu. Beberapa orang masih berpegangan tangan hingga usia tua, masih mengingat setiap hal kecil tentang satu sama lain, dan masih menyayangi pasangannya seperti saat pertama kali bertemu. Saya tidak ingin menjadi istri yang selalu mengeluh, dan yang tidak ingin menjadi beban emosional seperti yang dikatakan banyak orang. Jadi aku memilih untuk melanjutkan dalam diam, mencoba dalam diam, bertahan. Saya percaya pada cinta. Saya percaya pada kebaikan. Namun kepercayaan itu juga perlu disiram dengan hati-hati, dirawat dengan pengertian. Kalau tidak, ia akan layu seperti tanaman dalam pot yang terlalu lama saya tinggalkan di balkon dan lupa menyiramnya. Aku tidak mengucapkannya dengan lantang, namun setiap malam aku membisikkan doa dalam hatiku, bahwa jika cinta ini masih ada, tolong beri aku tandanya. Dan jika berhenti, tolong beri aku keberanian untuk melepaskannya dengan damai. Ada hal-hal dalam hidup yang tidak ada yang mengajari Anda cara menghadapinya. Bagaikan orang ketiga yang tiba-tiba memasuki kisah cinta yang kubangun dengan sepenuh hati. Saya tidak pernah menyangka hal itu akan terjadi pada saya. Namun kemudian ia datang, sepelan angin, dan meninggalkan goresan yang tak mudah sembuh. Saat itu, saya masih seorang istri yang percaya sepenuhnya pada suaminya. Meski Jaya tak lagi menggenggam tanganku di tengah keramaian, dan tak lagi memberikan tatapan hangat seperti dulu, aku tetap berpikir, mungkin itu hanya karena pekerjaan, karena tekanan hidup. Saya masih bangun pagi setiap hari untuk memasak dan menyetrika pakaian untuknya. Dan masih menunggu makan malam setiap malam, meski terkadang dia tidak pulang. Hingga suatu hari, aku mendengar ibu mertuaku menyebut nama seseorang Anindita. Ibu berkata, "Dita itu loh, anak pemilik kontraktor besar di Bandung. Cantik, pinter, dan dia suka sama Jaya." Saya terkejut, bukan karena dia menyebut wanita lain, tapi karena cara dia mengatakannya seolah-olah itu adalah kabar baik. Saya bertanya lagi dengan lembut, apa maksudnya? Dita bekerja di perusahaan yang sama dengan Jaya? Ibu mengangguk, lalu melanjutkan, "Iya, dia itu beda sama kamu. Pintar berdandan, tahu diri, dan tahu cara menyenangkan laki-laki." Aku tidak tahu apakah ibuku sengaja mengucapkan kata-kata itu untuk menyakitiku atau tidak. Tapi yang aku tahu pasti, hatiku menegang saat itu. Seperti ada yang baru saja mengencangkan sesuatu yang sangat rapuh di dalam diriku. Aku belum pernah bertemu Anindita, tapi aku mulai merasa takut. Bukan takut padanya, tapi takut pada ruang kosong di hati suamiku yang sudah aku lupakan. Sejak hari itu, saya mulai lebih memperhatikan. Jaya pulang belakangan, lebih sedikit bicara, dan setiap kali saya bertanya, dia hanya menjawab, "Lembur. Aku percaya padamu, sungguh.
Tapi kepercayaan itu ibarat kaca. Bahkan retakan kecil pun bisa menyebabkan air merembes keluar secara diam-diam. Suatu sore, saat mencuci Jaya, saya menemukan secarik kertas kecil di saku baju saya. Isinya sebuah catatan tulisan tangan dengan tinta ungu. "Terima kasih untuk kopinya dan leluconnya hari ini. Semangat ya Pak Bos." Aku terdiam. Entah apa yang lebih menyakitkan, isi pesan itu atau manisnya setiap usapan. Sesuatu yang sudah lama tidak kulihat dari suamiku. Saya tidak marah. Aku meletakkan selembar kertas itu di laci samping tempat tidur. Bukan sebagai bukti, tapi untuk mengingatkan diri sendiri bahwa sebenarnya ada sesuatu yang berubah. Ada sebuah pintu di hati Jaya yang terbuka dan aku tidak tahu apakah aku akan bisa masuk lagi. Beberapa hari kemudian, saya memutuskan untuk datang ke perusahaannya. Tanpa pemberitahuan, hanya ingin membawa bekal makan siang yang disukainya. Saya pikir mungkin dia akan bahagia. Mungkin acara makan ini akan mengingatkannya pada masa-masa awal waktu luang bersama pasangan. Namun ketika saya sampai dari lorong luar kantor, saya melihat mereka, Jaya dan seorang gadis muda. Tak perlu kutanyakan, aku tahu itu Anindita. Ia berdiri di dekatnya, membetulkan dasi Jaya, tangannya menyentuh dada Jaya, sebuah sikap yang begitu intim, sehingga tak diperlukan penjelasan apapun. Dan Jaya tidak menjauh. Dia berdiri diam, seolah itu normal. Saya tidak melangkah masuk, saya hanya berdiri di sana mencari sejenak, lalu diam-diam berbalik. Kotak makan siang di tanganku terasa dingin, tapi hatiku bahkan lebih dingin lagi. Saya tidak menyalahkan Anindita. Saya tahu kesalahannya bukan terletak pada orang yang datang belakangan, tapi pada orang yang membiarkan kesenjangan itu terlalu lama. Malam itu, aku tidak bertanya. Aku hanya duduk di dekat jendela kamar, memeluk bantal, memandang ke langit malam. Jaya pulang terlambat. Dia lelah, pingsan di tempat tidur, dan tertidur tanpa bertanya apapun kepada saya. Aku Vermeulenfredenge, pria yang pernah kucintai dengan sepenuh hati, dan berpikir dia sudah lama meninggalkanku. Aku hanya tidak ingin mempercayainya. Dulu aku berpikir kalau aku cukup mencintai dan cukup memaafkan, aku bisa mempertahankan pernikahanku. Namun sebenarnya pernikahan bukanlah pengorbanan satu arah. Ini adalah perjalanan dengan dua orang berjalan bersama, menjaga api tetap bersama. Ketika satu orang bertindak terlalu jauh, yang lain hanya akan ditinggalkan dengan kesepian yang tenang. Malam itu, aku duduk dan menulis di buku catatan kecilku. Aku tidak menyalahkanmu karena telah berubah. Aku hanya sedih karena kamu tak ingin lagi menggandeng tanganku di jalan ini. Mungkin Anda mendengar cerita saya dan merasa simpati. Mungkin Anda pernah berdiri di tengah kebahagiaan yang hancur dan tidak tahu harus berbuat apa. Shakes Ernest Owen Pelarik. Jungkor hamukupur senar ostuir terdalam dem, jangan buru-buru menahannya. Beri diri Anda waktu tenang untuk mendengarkan, bertanya pada diri sendiri, apakah saya masih dicintai dengan baik? Karena terkadang, keberanian bukan tentang mempertahankan seseorang. Ini tentang berani melihat kebenaran dan mencintai diri sendiri sebelum semuanya menjadi terlambat. Dulu aku berpikir, cinta yang tulus akan cukup kuat untuk mempertahankan seseorang, meski orang itu sudah melangkahkan satu kaki pun dari pintu pernikahan. Dulu aku percaya, jika aku terus bersabar, terus melakukan pekerjaan dengan baik sebagai seorang istri, memasak, mencuci, tersenyum ketika dibutuhkan dan diam ketika terluka, maka suamiku akan sadar, akan kembali, akan melihatku seperti hari pertama dia mencintaiku. Namun, kenyataannya tidak semua hal baik berbalas. Setelah hari itu, aku berdiri diam di lorong, melihat Jaya tersenyum pada Anindita, bukan senyuman sopan, tapi senyuman yang kukira hanya untukku. Aku tahu, ada sesuatu di dalam diriku yang telah pecah. Namun aku tetap berusaha untuk move on, seolah semuanya baik-baik saja. Seolah jika aku bersabar sedikit lagi, semuanya akan berlalu. Setiap pagi saya tetap memasak makanan kesukaannya.
Tetap buatkan dia kopi tanpa gula sebelum dia meninggalkan rumah. Namun pandangan Jaya semakin menjauh. Dia pulang terlambat, lebih sedikit bicara, dan terkadang tidak pulang. Aku hidup seperti itu, dalam keheningan, dalam harapan rapuh yang berlangsung setiap hari. Hingga suatu malam, tanpa sengaja aku membuka ponsel Jaya, ponsel yang ditinggalkannya di mejanya, dan membaca pesan itu. Pesan sederhana dari Anindita, namun cukup menyadarkanku dari mimpiku. Malam ini jadi ya, aku udah siap pakai lingerie pink yang kamu suka. Saya duduk diam, saya tidak menangis, jangan marah. Aku hanya merasa segala sesuatu di sekitarku berhenti. Setiap kata bagaikan sebilah pisau yang menusuk ke dalam hati yang telah kucoba pertahankan selama bertahun-tahun. Tapi saya tidak berteriak atau membuat keributan. Aku hanya duduk di sana, di ruangan yang dulunya adalah rumahku, dan merasakan kehampaan yang mengerikan di hatiku. Ketika Jaya kembali, saya memberinya telepon. "Ini ponselmu," kataku, suaraku seringan biasanya. Jaya melihat ke layar, wajahnya berubah. "Anda tahu saya melihatnya." Namun alih-alih meminta maaf atau menjelaskan, dia malah berkata, "Kak minta maaf. Kak gak maksud nyakitin kamu." Aku tertawa, senyum yang lebih sedih daripada marah. "Tapi kamu tetap melakukannya," jawabku. Dan itulah pertama kalinya aku menatap lurus ke matanya. Bukan lagi istri penakut, melainkan wanita yang sudah muak. Saya terdiam untuk waktu yang lama. Saya telah berusaha sangat keras. Betah, setelah hal-hal senda dapat sedikit tanggung oleh kesal orang selamanya sendirian. Dan saya tahu, jika komisinya tetap tinggal, saya akan kehilangan diri saya sendiri. Aku hanya akan menjadi bayang-bayang wanita yang dulunya bahagia, dulunya penuh harapan, dan kini hanya tersisa secuil harga diri. Malam itu, aku begadang hingga pagi, menulis surat pendek, dan meninggalkannya di mejanya. Tidak ada kebencian, jangan mengeluh, hanya perpisahan yang tenang. Aku pergi bukan karena aku kalah. Aku tahu, jika aku tetap di sini, aku mau akan kehilangan diriku sendiri. Aku meninggalkan rumah itu tanpa membawa banyak barang, hanya sebuah koper kecil dan harga diri saya yang masih saya coba pertahankan sampai akhir. Saya untuk sementara tinggal di sebuah apartemen kecil di pinggiran kota, di mana hanya ada saya dan ketenangan. Hari-hari pertama tidaklah mudah. Ada malam-malam ketika aku berbaring di tempat tidur, mendengarkan hujan yang turun di teras, dan hatiku serasa hancur berkeping-keping. Aku ingat setiap pagi kami sarapan bersama, setiap kali kami bergandengan tangan di jalan, setiap mimpi yang kugambar bersama Jaya. Semuanya kini hanya tinggal kenangan. Tapi anehnya, setiap kali aku menangis, aku merasa sedikit lebih ringan. Sepertinya, aku perlahan-lahan mengambil bagian diriku yang hilang. Lalu suatu sore, ketika saya melewati toko cermin, saya berhenti. Orang yang ada di cermin adalah aku, tapi versi kuyu dan kurus, dengan mata kosong. Saya dengan jelas melihat keausan saya, dan aku putuskan, aku tidak bisa terus seperti itu lagi. Saya mulai berubah, bukan untuk orang lain, tapi untuk diriku sendiri. Saya memotong rambut saya lebih pendek, membeli baju baru, tidak mahal, tetapi membuat saya merasa lebih segar. Saya mulai membaca lagi, mengikuti kelas yoga kecil-kecilan di pusat komunitas. Saya terhubung kembali dengan teman-teman lama, pergi keluar untuk minum kopi, dan tertawa sejujurnya setelah berbulan-bulan hanya menelan air mata. Aku datang menemuimu, Widuri, pengacara yang direkomendasikan seorang teman. Dia tidak banyak bertanya, hanya memegang tanganku dan berkata, "Kamu nggak sendirian, kita hadapi ini bareng-bareng." Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, saya merasa tidak lemah lagi. Saya mengingatkan diri saya akan hal itu tuh setiap hari. Aku pernah mencintai, aku pernah disakiti, tapi aku masih di sini, masih berdiri. Dan itu cukup membuatku bangga. Kebangkitan tidak datang dalam sekejap. Itu sebuah proses.
Serangkaian hari di mana Anda harus keluar dari rasa sakit sedikit demi sedikit. Namun yang menakjubkan adalah ketika Anda mulai mencintai diri sendiri lagi, dunia juga mulai mengubah cara pandangnya terhadap Anda. Saya bukan lagi wanita yang diam-diam menunggu suaminya pulang setiap malam. Saya Saraswati, seseorang yang pernah patah hati, tetapi juga belajar untuk berdiri, bersikap lembut, kuat, dan tidak lagi meminta siapapun untuk membiarkannya dicintai. Saya memberikan itu pada diri saya sendiri, dan itu adalah hal terindah yang pernah saya lakukan. Saya pernah mendengar pepatah, kebenaran tidak pernah terlambat, orang seringkali terlambat menyadarinya. Dan mungkin saya adalah bukti nyata akan hal itu. Setelah semua yang kulalui, keheningan, pengkhianatan, malam dingin yang panjang sendirian di kamar yang pernah kusebut sebagai rumah, aku memilih untuk pergi. Bukan karena aku lemah, tapi karena aku mengerti bahwa terkadang menjauh adalah satu-satunya cara untuk menyimpan bagian baik yang terakhir di hatiku. Saya meninggalkan rumah dengan damai, tak bersuara. Tidak ada satu kata pun yang mencela. Aku meninggalkan surat di meja jaya, singkat namun cukup jelas. Saya bukan lagi gadis yang membutuhkan belas kasihan atau permintaan maaf. Saya hanya ingin bebas dan damai. Saya tidak menyangka hanya dalam beberapa hari, segalanya akan berubah begitu cepat. Kabar tentang Swarks and Tresmo mula hanya sekedar bisikan-bisikan di antara teman-teman lama Jaya, lama-kelamaan sampai ke telinga rekan-rekannya, dan akhirnya langsung ke ibu mertuaku, Bu Astuti. Saya masih ingat hari pertama saya pergi ke pengadilan perceraian. Bukan lagi baju lamanya, bukan lagi istri sederhana yang pernah dikritik karena tidak berpenampilan menarik. Hari itu, aku memilih pakaian berwarna krem yang elegan, rambutku disanggul, dan riasan tipis. Saya melihat di hasil ini bukan untuk menyombongkan diri. Saya datang dengan ketenangan dan dengan segala rasa hormat terhadap diri saya sendiri. Ketika saya memasuki ruang sidang, saya dengan jelas melihat mata semua orang, terkejut, diam, dan agak malu. Jaya menatapku seolah dia benar-benar baru pertama kali melihatku. Wajah ibunya menjadi pucat dan dia tidak percaya. Dan Anindita yang dulu dengan penuh percaya diri berjalan di samping Jaya seolah-olah dia telah menang. Hanya bisa duduk diam sambil menggenggam tangan tas desainer yang pernah dengan bangga dia pamerkan. Saya tidak banyak bicara. Diam-diam saja memberikan pengacaranya, Ibu Widuri, bukti-bukti yang diperlukan. Dia menyerahkan segalanya ke pengadilan. Bukti perzinahan, pesan teks, dan yang paling penting, serangkaian dokumen yang berkaitan dengan identitas asli saya. Nama saya Saraswati Maharani Adiningrat, pewaris Samaharani Group, salah satu perusahaan terbesar di industri real estate, investasi, dan pendidikan. Dulu aku menyembunyikannya, karena menurutku cinta tidak membutuhkan latar belakang keluarga. Saya hanya ingin menjalani kehidupan normal, sederhana, dan dicintai apa adanya. Tapi mungkin saya salah jika berpikir bahwa semua orang memahami hal sederhana itu. Di sisi lain meja, aku melihat ibu mertuaku menjadi kaku. Dia tidak bisa berkata apa-apa. Orang yang pernah mengkritik saya karena hanya tahu cara memasak dan memakai pakaian murahan, kini hanya bisa menundukkan kepala. Adapun Jaya, dia menunduk. Aku tidak bisa membaca ekspresi matanya saat itu. Tapi menurutku, itu bukan sekadar kejutan. Itu penyesalan. Ini penyesalan. Setelah persidangan hari itu, saya tidak pernah menoleh ke belakang. Saya langsung keluar dari ruang sidang, masuk ke mobil, dan pergi. Aku tidak butuh siapapun untuk menahanku. Tidak perlu swawadada yang menjelekannya. Ada kalanya diam adalah jawaban terkuat. Kudengar setelah hari itu, Jaya menjadi sangat pendiam. Ia tak lagi menggandeng tangan Anindita di tengah-tengah perusahaan, tak lagi asik bercerita seperti biasanya. Sedangkan ibu mertua saya, dia hampir kehilangan posisinya dalam rapat. Mereka yang pernah memujinya kini berbisik di belakangnya, "Bagaimana kamu bisa kehilangan menantu perempuan seperti itu?" Saya tidak senang dengan hal itu. Sejujurnya, I was not ingin berada kurang delokse.
Saya hanya berharap Smederix menyadari nilai orang lain sebelum terlambat. Sebab, begitu hati dia sudah mendingin, segala penyesalan menjadi tak ada artinya. Anindita menghilang dari kehidupan Jaya tidak lama kemudian. Tidak ada satupun salam. Tidak ada satupun perpisahan. Saya tidak menyalahkannya. Karena orang yang ikut campur dalam hubungan yang rusak cepat atau lambat akan menerima hal yang sama. Adapun Jaya, kudengar dia pernah berdiri di depan gedung markas Maharani, diam-diam melihat ke dalam. Penjaga keamanan mengatakan dia berdiri di sana untuk waktu yang lama, tidak masuk atau keluar. Mungkin Anda ingin melihat saya, tapi saya tidak muncul. Saya tidak bangga, tapi karena aku tahu, jika aku masih mempunyai hati yang lembut, semua yang aku atasi akan menjadi tak ada artinya. Saya tidak butuh permintaan maaf. Aku tidak membutuhkanmu kembali. Aku hanya butuh kedamaian. Ada nan parkas mendapat canyon sedikit demi sedikit. Jika Anda pernah dipandang rendah, kau dikhianati, dan pernah berpikir bahwa Anda tidak cukup, ingatlah, Anda tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Jangan lupa untuk mencintai diri sendiri. Karena ketika Anda cukup kuat untuk meninggalkan apa yang tidak layak, Anda sedang melangkah menuju hal-hal lebih besar yang benar-benar layak Anda dapatkan. Dan terkadang, jawaban terindah tidak terletak pada menunjukkan kepada orang-orang betapa baiknya Anda. Saat itulah kamu bisa tersenyum, menjalani hidup dengan damai, sementara mereka masih duduk di sana, menyesali karena tidak melihat hal yang berharga sejak awal. Ketika kamu telah terjatuh karena cinta, telah terjerumus ke dasar kekecewaan, saat kamu berdiri dan berjalan di atas kakimu sendiri, adalah kemenangan yang paling tenang, namun paling cemerlang. Aku dulunya adalah seorang wanita yang pendiam, selalu berpikir bahwa selama aku baik, sabar, cukup penyayang, maka kebahagiaan akan datang. Namun kebaikan tidak selalu dihargai. Terkadang, sikap diam kitalah yang membuat orang lain melupakan nilai yang kita bawa. Meninggalkan pernikahan itu, saya tidak membawa apapun kecuali hati saya yang rusak dan keyakinan bahwa saya masih bisa memulai lagi. Saya tidak berpikir saya akan kembali dengan keras. Saya hanya ingin hidup jujur dengan diri saya yang sebenarnya, seorang wanita dengan harga diri, tekad, dan keinginan untuk menjalani hidup sepenuhnya. Pada hari-hari awal setelah perceraian, saya tinggal di sebuah apartemen kecil di pinggiran kota. Setiap pagi, aku membuat kopi untuk diriku sendiri, membuka jendela lebar-lebar, mendengarkan angin bertiup melalui dedaunan, dan berkata pada diriku sendiri, "Saraswati, hari ini kamu akan melakukan lebih baik dari kemarin." Saya mulai membaca lagi, bermeditasi, dan meluangkan waktu untuk hal-hal yang telah saya lupakan. Saya belajar untuk mencintai diri sendiri lagi, mulai dari merawat kulit, memasak makanan lezat, hingga menuliskan setiap emosi di buku harian saya tanpa menyembunyikannya, tanpa berpura-pura menjadi kuat. Lalu saya kembali ke perusahaan Maharani Group, bukan sebagai istri seseorang atau menantu rumah manapun, tetapi sebagai pemilik ahli waris yang sah. Dulu aku menyembunyikan identitasku karena aku ingin hidup sederhana, karena menurutku cinta tidak butuh nama. Namun kali ini, saya kembali bukan untuk membuktikan apapun, melainkan untuk mengingatkan diri sendiri. Anda memiliki nilai, dan inilah saatnya untuk mewujudkannya. Pagi pertama ketika saya memasuki ruang pertemuan besar, mata semua orang tertuju pada saya. Tidak ada yang mengatakan apapun, tapi saya tahu mereka memiliki pandangan berbeda di hati mereka. Omosei saya mau Cina kalau sarana untuknya dipuji. Saya datang untuk bekerja. Saya memilih untuk duduk sebagai CEO di bidang CSR dan pengembangan masyarakat, bidang yang selalu saya sukai. Bukan karena uang, tapi karena saya memahami perasaan tertinggal, diremehkan, dipandang rendah. Dan saya ingin melakukan sesuatu untuk wanita lain yang seperti saya. Kami meluncurkan proyek bernama Perempuan Berdikari, Perjalanan Perempuan Mandiri.
Mencoba mengguyur saya versus dengan lusinan saudari dari berbagai penjuru, mereka yang menjadi korban kekerasan, mereka yang ditelantarkan, mereka yang terlalu lama hidup dalam kesunyian. Saya tidak berdiri di atas panggung seperti wanita kaya. Saya hanya duduk bersama mereka, mendengarkan cerita mereka, dan berbagi perjalanan saya sendiri. Tidak mewah, hanya kebenarannya. Suatu saat, seorang wanita yang lebih tua memegang tangan saya dan berkata, "Bu Saraswati, saya tidak pernah melihat perempuan konsultan ini." Aku tertawa, lalu berkata, "Bukan karena aku kuat, tapi karena aku pernah jatuh." Jawaban itulah yang saya yakini. Kekuatan bukan tentang tidak pernah disakiti, tapi tentang keberanian untuk berdiri setelah disakiti sedemikian rupa, sehingga seolah-olah tidak ada ruginya. Dan ketika saya tampil di televisi sebagai tamu dalam sebuah program tentang perempuan dan kewirausahaan, pembawa acara bertanya kepada saya, "Apa yang membantu Anda mengatasi semua penderitaan itu?" Aku menjawab dengan jujur, karena aku tahu aku pantas mendapatkan kehidupan yang bahagia, meski tidak ada seorang pun di sisiku. Pepatah itu kemudian dibagikan kemana-mana. Itu bukan karena aku terkenal, namun karena banyak sekali wanita di luar sana yang menanyakan pertanyaan serupa pada dirinya sendiri, namun tidak pernah berani mengatakannya dengan lantang. Hidupku tidak lagi berkisar pada menunggu seseorang pulang atau berusaha menyenangkan seseorang yang tidak lagi mencintaiku. Setiap pagi, saya bangun, membuka jendela, dan berkata, "Hari ini saya akan hidup untuk diri saya sendiri." Saya bertemu orang-orang baik, melakukan pekerjaan yang bermakna, dan yang terpenting, saya tidak lagi harus berpura-pura bahagia. Saya masih ingat suatu saat, seorang gadis kecil saat sesi berbagi berdiri dan bertanya kepada saya, "Nona, apakah kamu sedih ketika orang yang kamu cintai meninggalkanmu?" Saya terdiam beberapa detik, lalu membungkuk setinggi mata anak itu, tersenyum dan berkata, "Dulu saya sangat sedih." Tapi kemudian saya sadar, ketika satu pintu tertutup, itu berarti pintu lain terbuka, pintu menuju ke tempat di mana orang lebih menghargai Anda. Entah bagaimana keadaan Jaya sekarang, aku juga sudah tidak ingin mengetahuinya lagi. Terkadang, di sore hari sambil minum teh sendirian, aku teringat padamu. Tapi ini bukan tentang mengingat, ini tentang rasa syukur. Bersyukur karena berkat rasa sakit itu, aku belajar mencintai diriku sendiri lagi. Jika Anda walaupun dengan permasalahan dan pernah mengalami hal seperti openness, ingatlah ini, Anda tidak memerlukan siapapun untuk memastikan bahwa Anda berharga. Anda hanya harus mempercayainya dan hiduplah sedemikian rupa sehingga setiap hari Anda mendapati diri Anda bergerak ke arah yang lebih baik, meskipun hanya sedikit. Karena terkadang itu sudah merupakan sebuah kemenangan. Sebuah kemenangan tidak membutuhkan mahkota, tapi cukup untuk menjadikanmu ratu dalam hidupmu sendiri. Kumusta hal jalhosen paling hidup yang setelah kita lewati, kita melihat ke belakang dan tersenyum. Bukan karena itu indah, tapi karena itu mengajariku untuk tumbuh dewasa. Dan aku percaya, siapapun yang pernah terluka, pernah tersandung, pernah seperti terjatuh, jika mereka cukup sabar untuk terus melangkah, mereka akan melihat hari yang cerah setelah hujan. Saya, Saraswati, bukan lagi perempuan yang setiap malam menunggu suaminya pulang, berusaha menyenangkan ibu mertuanya, dan berharap kebaikannya terbalas. Aku sekarang menjalani kehidupan yang damai, bukan karena semuanya sempurna, tapi karena aku sudah melepaskan apa yang perlu dilepaskan, menjaga apa yang seharusnya disimpan. Dan hal pertama yang saya pilih untuk dipertahankan adalah rasa syukur. Aku bersyukur atas semua rasa sakitnya. Berterima kasihlah kepada mereka yang telah menyakitiku. Karena tanpa mereka, saya mungkin tidak akan berani melepaskan cangkang istri pasrah untuk menjadi wanita mandiri, dan berkuasa. Setiap pagi, saya bangun di sebuah apartemen kecil yang dipenuhi cahaya.
Saya membuat secangkir teh hangat dan meletakkannya di dekat jendela, tempat sinar matahari pertama menyinari tanaman pot yang saya rawat secara pribadi. Tak ada lagi langkah kaki tergesa-gesa, tak ada lagi aroma parfum aneh di baju seseorang. Hanya aku dan kedamaian yang kuimpikan. Aku tidak membenci Jaya, tak lagi bertanya-tanya kenapa dia berubah, kenapa dia membiarkan Anindita menghalangi kami. Aku tidak butuh jawaban lagi, sebab ketika seseorang cukup mencintaimu, dia tidak akan membiarkanmu berdiri sendirian dan bertanya-tanya, apakah aku masih penting? Saya sudah memaafkan, bukan karena mereka pantas mendapatkannya, tapi karena aku pantas mendapatkan kelegaan di hatiku. Aku tidak ingin memendam amarah, karena aku punya impian yang harus kuwujudkan, orang-orang yang harus kutolong, dan kehidupan yang menunggu untuk kujalani sepenuhnya. Proyek Perempuan Berdikari yang saya jalankan kini melibatkan ratusan perempuan. Ada wanita yang ditinggalkan setelah perceraian, tidak tahu bagaimana membesarkan anak sendirian, dan percaya bahwa setelah disakiti, mereka tidak berharga lagi. Namun kemudian, melalui sesi berbagi kecil-kecilan, melalui saat-saat belajar keterampilan bersama, menangis bersama, tertawa bersama, perlahan-lahan mereka bangkit kembali. Seorang wanita pernah mengatakan kepada saya pikir hidup saya sudah berakhir ketika suami saya menemukan seseorang yang baru. Kata Saraswati, saya tahu saya masih bisa memulai lagi, bahkan dari nol. Saya memeluknya, dan sejujurnya, saya merasa bersyukur telah mengalami rasa sakit itu. Karena berkat itu, saya paham bahwa saya hidup bukan hanya untuk diri saya sendiri, tapi juga untuk orang banyak yang membutuhkan iman. Ada kalanya sore hari, saat pekerjaan selesai, aku sering duduk sendirian di balkon sambil memandangi lampu-lampu kota, sambil memegang secangkir teh di tanganku. Hatiku seringan awan. Uksa mengingat masa lalu, bukan untuk menyesal, tapi untuk tersenyum. Karena saya tahu, saya melewatinya dengan cara yang paling baik. Saya pernah bertemu dengan mantan ibu mertua saya di sebuah acara komunitas. Dia melihatku dan sedikit terkejut. Matanya tidak lagi sama seperti sebelumnya. Tidak ada lagi penghakiman, tidak ada lagi penghakiman. Dia hanya mengangguk dalam diam sebagai salam. Saya juga mengangguk kembali. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan, tidak ada lagi yang perlu disalahkan. Aku melembeskannya sudah lama sekali. Kudengar Anindita telah meninggalkan kota dan Jaya tinggal sendirian. Tidak senang, juga tidak terlalu sedih, hanya diam-diam. Saya tidak senang dengan hal itu, aku juga tidak sedih. Saya hanya berharap kalian juga mendapat hikmah yang sama seperti yang saya peroleh. Bahwa jika kita tidak tahu bagaimana cara menghargai orang-orang di sekitar kita hari ini, mungkin besok kita hanya tinggal kenangan saja. Saya menulis di buku harian setiap hari, masih mempertahankan kebiasaan lama. Namun tidak seperti sebelumnya, ketika saya menulis untuk meringankan rasa sakit, sekarang saya menulis untuk mencatat momen-momen indah dalam hidup. Seorang gadis kecil tersenyum padaku di dalam lift. Seorang wanita tua berterima kasih kepada saya karena telah menyerahkan tempat duduk saya di bus. Atau pagi ini cerah dan saya bisa membuat secangkir teh sendiri tanpa ada yang membantu saya. Sebenarnya selalu terletak pada hal-hal kecil seperti itu. Jika Anda berada dalam masa sulit seperti saya, percayalah, Anda tidak sendirian. Mungkin saat ini kamu sedang kesakitan, bingung, bertanya-tanya, salahkah aku yang terlalu mencintai? Namun kemudian, suatu hari Anda akan duduk di suatu tempat, sinar matahari akan menyinari wajah Anda, dan Anda akan tersenyum pada diri sendiri, karena Anda tidak menyerah. Dan kemudian Anda akan mengerti, akhir bukanlah akhir. Mensch adalah awal dari tempat yang lebih baik. Tak bersuara. Jangan terburu-buru. Tapi itu milikmu sendiri. Cukup ringan untuk melangkah, cukup dalam untuk bersyukur, dan cukup terang untuk memimpin. Aku, Saraswati, pernah dipandang rendah, pernah ditinggalkan,
Pernah berpikir bahwa aku tidak akan pernah bisa mencintai diriku sendiri lagi. Tapi hari ini, aku berdiri di sini bukan karena orang lain, tapi karena aku memilih diriku sendiri terlebih dahulu. Dan Anda juga bisa. Benar-benar. Nana juga bisa.